Halo sahabat Ashifa Story, pernahkah kalian mendengar pepatah lama yang mengatakan cinta bisa lahir dari hal-hal yang sederhana? Mungkin banyak dari kita menganggap itu hanya sekadar kata-kata manis tanpa bukti nyata. Namun, kisah yang akan saya bagikan kali ini adalah sebuah bukti hidup bahwa kata-kata itu benar adanya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang begitu menyentuh hati, penuh kejutan, dan syarat makna kehidupan. Sebuah cerita yang akan membawa kita menyelami pertemuan dua dunia yang berbeda. Dunia gemerlap seorang CEO muda yang kaya raya, dan dunia sederhana seorang gadis desa dengan masakan kampung yang apa adanya. Kedua dunia yang tampak mustahil bersatu, ternyata justru bertemu di persimpangan takdir yang tidak pernah terduga. Bayangkanlah, seorang pria yang terbiasa duduk di ruang rapat megah, menandatangani kontrak miliaran rupiah, dan makan malam di restoran berbintang 5 di pusat kota. Hidupnya dikelilingi oleh orang-orang penting, gaya hidup modern, dan segala bentuk kemewahan. Semua orang mengaguminya, banyak wanita cantik dan berpendidikan tinggi yang mencoba menarik perhatiannya. Namun siapa sangka, dengan semua hal yang sudah ia miliki, hatinya ternyata merasa kosong. Ada sesuatu yang tidak bisa diisi oleh harta, jabatan, atau kemewahan. Ia seperti seorang raja yang duduk di atas singgasananya, namun merasa sendirian di tengah keramaian. Di sisi lain, di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang gadis sederhana. Pagi harinya ia selalu pergi ke pasar tradisional dengan keranjang rotan tua, membeli sayur segar, rempah-rempah, dan ikan hasil tangkapan nelayan desa. Sore harinya ia berdiri di dapur mungil, dengan tangan yang terampil, mencampurkan bumbu-bumbu dengan cara tradisional yang diwariskan ibunya. Ia membuka sebuah warung kecil di pinggir jalan, dengan atap seng yang sudah karatan, meja kayu yang sudah lapuk dimakan usia, dan bangku panjang yang sering berderit jika diduduki. Namun dari dapur kecil itulah keluar aroma masakan kampung yang luar biasa, aroma yang mampu membangkitkan selera siapapun yang lewat. Warung kecil itu tidak pernah sepi pembeli. Bukan karena tampilannya, bukan pula karena harganya yang murah. Tetapi karena rasa masakan gadis itu yang berbeda, ada ketulusan, ada cinta, ada kehangatan dalam setiap sendok nasi, dalam setiap tetes kuah sayur lodeh, dalam setiap kepulan sambal yang ia tumbuk dengan cobek batu. Bagi banyak orang desa, warung itu bukan sekadar tempat makan, tetapi tempat menemukan kenyamanan, seperti pulang ke rumah setelah lelah bekerja. Dan inilah awal dari sebuah kisah luar biasa. CEO itu, dalam perjalanan bisnisnya ke desa tersebut, tanpa sengaja mencium aroma masakan dari warung kecil itu. Hatinya tergerak untuk mampir. Saat itu ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya menuju warung sederhana itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehadirannya di warung itu akan mempertemukannya dengan seseorang yang bukan hanya menggoyang lidahnya dengan masakan kampung, tetapi juga mengguncang hatinya dengan ketulusan yang selama ini tidak pernah ia temukan di dunia gemerlap perkotaan. Sahabat Ashifa Story, cerita ini akan membuat kalian merinding, mungkin juga meneteskan air mata haru. Karena inilah kisah tentang cinta sejati yang lahir dari hal sederhana, tentang pertemuan takdir yang penuh makna. Jadi jangan lewatkan satu detik pun dari kisah ini. Dan seperti biasa, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin menyapa kalian semua. Silakan tuliskan di kolom komentar, kalian berasal dari kota mana? Karena saya senang sekali bisa tahu kita berasal dari berbagai daerah, tapi dipersatukan oleh cerita-cerita penuh makna seperti ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Semoga yang subscribe selalu dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipertemukan dengan cinta sejati yang tulus. Amin ya Rabbal Alamin. Orang dengan kan terlipat kilauan.
Hari itu, langit desa begitu cerah, awan putih berarak pelan, dan angin sore berhembus lembut membawa aroma sawah basah yang baru saja diguyur hujan semalam. Seorang pria berpenampilan rapi turun dari mobil mewah berwarna hitam yang berhenti di depan balai desa. Dialah sang CEO muda, seorang pemimpin perusahaan besar yang sedang meresmikan pembangunan pabrik baru di desa itu. Wajahnya tampak tenang, meski dalam hati ia menyimpan banyak beban. Ia tersenyum ke arah para warga yang berjejer menyambut kedatangannya, namun jauh di lubuk hatinya ia merasa asing, seolah semua yang ia jalani hanyalah formalitas tanpa makna. Ia sudah terbiasa dengan acara seremonial seperti ini, sambutan, tepuk tangan, dan pidato. Namun, ia sama sekali tidak merasa terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah acara selesai, ia meminta izin berjalan-jalan sebentar di sekitar desa. Para asistennya agak terkejut, karena biasanya sang CEO langsung kembali ke kota besar setelah acara. Tetapi kali ini, entah mengapa, ia ingin melihat lebih dekat kehidupan desa. Ia melepas jas mahalnya, hanya menyisakan kemeja putih yang digulung lengannya. Ia berjalan melewati jalan tanah yang di kanan kirinya dipenuhi pohon pisang, rumah-rumah panggung sederhana, dan suara anak-anak yang berlarian sambil tertawa lepas. Hatinya mulai merasa hangat. Ada sesuatu yang berbeda di sini, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di gedung-gedung tinggi pencakar langit tempat ia bekerja. Langkahnya terhenti ketika hidungnya menangkap aroma harum yang menggoda. Dari kejauhan terlihat sebuah warung kecil di pinggir jalan, berdinding anyaman bambu dengan atap seng berkarat. Tidak ada papan nama besar, tidak ada lampu neon yang mencolok. Hanya ada sebuah tulisan sederhana di papan kayu, warung makan sederhana, nasi sayur. CEO itu mendekat, rasa penasarannya semakin besar. Ia yang terbiasa menyantap makanan internasional dari chef ternama, kini tertarik pada sebuah warung yang bahkan terlihat hampir roboh. Ketika ia melangkah masuk, ia melihat seorang gadis muda sedang sibuk di dapur. Rambutnya digulung sederhana, wajahnya berkeringat karena asap tungku kayu, namun senyumnya begitu tulus ketika menyapa setiap pelanggan. Meja kayu tua di warung itu dipenuhi lauk pauk sederhana, ikan asin goreng, sambal terasi, sayur lodeh, tumis kangkung, tempe goreng, dan segelas teh manis hangat. Tidak ada yang istimewa dari tampilannya, tetapi aroma itu membuat CEO itu seolah ditarik ke masa kecilnya. Ia teringat ibunya, yang dulu sering memasak untuknya ketika ia masih tinggal di kampung halaman. Sayur lodeh buatan ibunya, sambal ulek dengan cobek batu, dan nasi hangat yang mengepul dari dandang tanah liat. Kenangan itu menyergap hatinya, membuat matanya sedikit berkaca-kaca. Sudah lama ia tidak merasakan kehangatan seperti ini. Ia kemudian duduk di bangku panjang yang berderit, lalu memesan sepiring nasi dengan lauk seadanya. Ketika suapan pertama masuk ke mulutnya, ia terdiam. Rasanya sederhana, tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Hangat, tulus, penuh cinta. Bukan hanya soal bumbu yang pas atau cara memasak yang tradisional. Tetapi ada energi dalam masakan itu, energi ketulusan yang tidak pernah ia temukan di restoran mewah manapun. Perlahan, ia menyuap lagi, lalu lagi, hingga piringnya kosong. Gadis desa itu memperhatikannya sambil tersenyum malu, karena jarang ada orang kota yang begitu lahap menyantap masakannya. CEO itu pun berkata lirih, "Masakanmu seperti pelukan." Rasanya menenangkan. Gadis itu terkejut, wajahnya memerah, lalu tertunduk. Ia tidak tahu bahwa pria yang duduk di hadapannya adalah seorang pemimpin perusahaan besar. Baginya, ia hanyalah pelanggan yang kelaparan. Namun bagi sang CEO,
Gadis itu baru saja membuka pintu kecil dalam hatinya yang lama tertutup. Pintu yang selama ini ia cari di tengah gemerlap dunia kota yang penuh kepalsuan. Sahabat Ashifa Story, disinilah awal kisah itu benar-benar dimulai. Dari sebuah warung kecil, dari masakan kampung yang sederhana, lahir perasaan yang kelak akan mengubah jalan hidup seorang CEO. Dan dari seorang gadis desa yang tulus, dunia yang megah dan dunia yang sederhana akhirnya mulai dipertemukan. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup sang CEO. Biasanya, setelah menyelesaikan urusan bisnis di desa, ia langsung kembali ke kota besar dengan mobil mewahnya, kembali ke gedung-gedung tinggi dan ruang rapat penuh tekanan. Tetapi entah mengapa, hatinya kini selalu ingin kembali ke warung kecil itu. Warung sederhana yang berdinding anyaman bambu, bermeja kayu lapuk, dengan aroma masakan kampung yang tak pernah hilang dari ingatannya. Setiap kali ia mengingat suapan pertama sayur lodeh dan sambal terasi buatan gadis desa itu, hatinya merasa hangat, seolah menemukan rumah yang lama hilang. Hari berikutnya, tanpa didampingi asistennya, ia diam-diam kembali ke desa itu. Ia mengenakan pakaian sederhana, hanya kemeja polos dan celana hitam, agar tidak menarik perhatian. Ia berjalan melewati jalan tanah berdebu, mendengar suara ayam berkokok, suara anak-anak tertawa, dan aroma asap kayu bakar dari dapur warga desa. Semakin dekat ke warung itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, campuran antara rindu, penasaran, dan kebahagiaan. Ketika sampai, warung itu tampak penuh oleh warga desa yang sedang makan siang. Ia memilih duduk di sudut, menunggu dengan sabar. Gadis desa itu melihatnya, lalu tersenyum sambil menyapanya. "Mau makan lagi, Mas? Hari ini ada sayur asem, tempe goreng, dan sambal tomat." Suaranya lembut, penuh ketulusan, tanpa dibuat-buat. CEO itu hanya mengangguk, dan tak lama kemudian sepiring nasi hangat dengan lauk seadanya tersaji di depannya. Ia kembali terhanyut dalam rasa masakan itu. Setiap suapan seakan berbicara, menyampaikan pesan tentang kesederhanaan, tentang cinta yang tidak perlu mewah untuk terasa begitu dalam. Ia makan perlahan, menikmati setiap detiknya, seolah takut rasa itu akan hilang. Orang-orang desa yang ada di sekitar warung hanya melihatnya dengan heran. Mereka bertanya-tanya dalam hati, siapa pria asing ini yang begitu lahap menyantap makanan desa, padahal penampilannya jelas berbeda dari warga biasa. Hari demi hari berlalu, CEO itu semakin sering datang. Kadang ia hanya duduk di bangku panjang sambil menyeruput teh hangat buatan gadis desa itu. Kadang ia mengobrol ringan dengan pelanggan lain, atau sekadar mengamati gadis desa itu memasak di dapur kecilnya. Setiap kali ia datang, ia merasa hidupnya semakin berarti. Di sini, ia tidak lagi menjadi seorang CEO yang ditakuti bawahannya atau dipuja karena kekayaannya. Di sini, ia hanyalah seorang pria biasa yang lapar, haus, dan butuh kehangatan. Lama-kelamaan, ia mulai berbincang dengan gadis desa itu. Ia menanyakan resep sambal, bagaimana cara membuat sayur lodeh, hingga cerita masa kecil gadis itu yang tumbuh bersama ibunya di desa. Gadis itu bercerita dengan penuh semangat, matanya berbinar-binar, seolah dunia ini sederhana saja, cukup makan, cukup bahagia, cukup bersyukur. Hal itu membuat sang CEO tersadar betapa jauhnya ia melangkah dari makna hidup yang sesungguhnya. Namun, yang paling membuatnya tersentuh adalah ketulusan gadis itu dalam melayani. Ia tidak pernah membeda-bedakan pembeli. Entah itu petani yang hanya punya uang pas-pasan, anak kecil yang sering utang, atau pria asing sepertinya, semua dilayani dengan senyum yang sama. Tidak ada pamrih, tidak ada hitung-hitungan untung rugi.
Hanya ada niat tulus untuk membuat orang lain kenyang dan bahagia. Dalam hati kecilnya, CEO itu mulai bertanya-tanya, mengapa aku merasa begitu damai di sini? Mengapa aku lebih nyaman duduk di warung bambu ini daripada di ruang rapat dengan pendingin ruangan dan kursi empuk? Pertanyaan itu terus bergema, hingga akhirnya ia menyadari satu hal penting, bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang dan jabatan, yaitu ketulusan hati. Dan tanpa ia sadari, benih cinta mulai tumbuh. Bukan cinta yang meledak-ledak atau penuh drama, melainkan cinta yang sederhana, hangat, dan jujur. Cinta yang lahir dari sepiring nasi, dari secuil tempe goreng, dari sambal pedas yang membuat keringat bercucuran. Cinta yang muncul karena ia menemukan kembali rasa rumah, rasa yang selama ini hilang dalam hidupnya. Sahabat Ashifa Story, disinilah kita bisa melihat betapa kuatnya pengaruh hal-hal sederhana dalam hidup. Terkadang kita mencari kebahagiaan terlalu jauh, padahal jawabannya ada di depan mata. CEO itu tidak pernah menyangka bahwa warung kecil di sebuah desa akan menjadi tempat di mana hatinya kembali menemukan makna. Dan gadis desa itu, dengan masakan kampungnya, tanpa sadar telah mengikat hati seorang pria yang bahkan ia tidak tahu siapa sebenarnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tanpa terasa, kedatangan pria asing itu ke warung kecil di pinggir desa menjadi hal yang biasa. Warga desa bahkan mulai terbiasa melihatnya duduk di bangku kayu panjang, menunggu masakan gadis desa itu disajikan. Awalnya mereka hanya mengira pria itu seorang pegawai biasa dari pabrik baru yang dibangun di desa tersebut. Namun, semakin lama mereka mulai bertanya-tanya, mengapa pria itu berbeda? Penampilannya, cara bicaranya, bahkan cara ia membawa diri terasa begitu anggun, seolah ia bukan sembarangan orang. Tetapi yang paling mengejutkan adalah kesederhanaannya. Ia tidak pernah meminta layanan istimewa, tidak pernah mengeluh meskipun harus menunggu lama saat warung penuh, bahkan seringkali membantu mengangkat piring-piring kotor dari meja. Gadis desa itu, yang tidak pernah tahu siapa sebenarnya pria yang sering datang ke warungnya, hanya menganggapnya pelanggan baik hati. Ia merasa nyaman berbincang dengannya, karena meskipun wajah pria itu tampan dan penampilannya rapi, ia tidak sombong. Justru ia seringkali mendengarkan cerita-cerita sederhana tentang kehidupan desa dengan penuh perhatian, seolah cerita tentang panen padi atau harga cabai di pasar adalah hal penting baginya. Gadis itu semakin kagum, karena jarang sekali ada pria kota yang bisa begitu menghargai kesederhanaan. Namun, di sisi lain, hati sang CEO mulai dipenuhi rasa bimbang. Setiap kali ia pulang ke kota besar, duduk di ruang kerjanya yang mewah dengan pemandangan pencakar langit, ia merasa hampa. Pikirannya selalu kembali ke warung itu, ke senyum gadis desa itu, ke aroma masakan kampung yang membuatnya damai. Ia sadar, perasaan yang tumbuh bukan lagi sekadar kekaguman terhadap masakan, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Ia jatuh cinta. Tetapi bagaimana mungkin seorang CEO, pemimpin perusahaan besar, bisa jatuh cinta pada seorang gadis desa pemilik warung sederhana? Apakah dunia akan menerima hal ini?